Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, Bapak Dr. Lut Waluyo, dan teman-teman sekalian, izinkan saya presentasi mengenai judul saya dan dikaitkan dengan filsafat pendidikan. Izin share screen. Oke. Sampun nggih, ready nggih, Pak Ramadan? Oke. Eh, Judul kami kasih seperti ini, penerapan model pembelajaran inovatif gadis ceria untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nanti tempatnya adalah di SMK Negeri 3 Batu. Ditinjau dari tiga perspektif utama, filsafat ilmu, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Mata kuliahnya filsafat pendidikan, dosen pengampu adalah Bapak Dr. Lut Waluyo. Saya Sutrisno. Latar belakangnya, secara realita atau dasein, berdasarkan pengamatan awal di SMK Negeri 3 Batu, motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila tergolong rendah. Hal ini berdampak pada pencapaian hasil belajar yang kurang optimal. Secara ideal, Dassollen, pembelajaran pendidikan Pancasila di SMK harus mampu menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa, khususnya generasi Z yang akrab dengan teknologi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan Canva dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memperkaya pengalaman belajar. Ardiati dan kawan-kawan. Sementara itu, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan dan kerjasama antar siswa. Penelitian dari Nanikmah. Namun belum banyak studi yang mengintegrasikan berbagai pendekatan aktif dan media digital ke dalam satu model pembelajaran utuh, sehingga menunjukkan adanya celah penelitian yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan model pembelajaran gadis ceria yang menggabungkan empat pendekatan inovatif secara kontekstual untuk pelajaran pendidikan Pancasila, khususnya di SMK. Model ini tidak hanya mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyenangkan, tetapi juga menyelaraskan metode pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik siswa generasi Z. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kita meneliti yang pertama adalah bagaimana penerapan model pembelajaran inovatif gadis ceria, setelah itu dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Kajian pustaka yang kita kembangkan di sini adalah nanti yang pertama adalah hakikat pendidikan Pancasila, yang kedua teori model pembelajaran inovatif, yang ketiga adalah model gadis ceria, konseptual dan teoritis, yang keempat adalah teori motivasi belajar, yang kelima teori hasil belajar, nanti yang keenam adalah penelitian-penelitian yang terdahulu, yang relevan, termasuk nanti kerangka berpikirnya. Metode penelitian. Penelitian penerapan model pembelajaran inovatif gadis ceria untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, pengamatan langsung ketika pembelajaran di dalam kelas, tes untuk mengetahui selesai pembelajaran bagaimana nanti hasil belajar siswa, termasuk wawancara, mengkombinasikan bagaimana penerapan tadi apakah menyenangkan atau bagaimana. Nah, begitu wawancaranya. Tinjauan filosofis pendidikan. Penelitian ini berjudul adalah Penerapan Model Pembelajaran Inovatif Gadis Ceria untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMK Negeri 3 Batu yang ditelaah secara filosofis melalui tiga dimensi utama, ontologis, epistemologis, dan aksiologis, guna memberikan dasar yang kuat terhadap arah dan kontribusi penelitian. Satu, tinjauan ontologis, hakikat realitas yang diteliti.
Tinjauan ontologis berkaitan dengan apa yang dikaji atau realitas yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks tesis ini, realitas yang dikaji mencakup hakikat peserta didik, hakikat pembelajaran pendidikan Pancasila, model gadis ceria, motivasi dan hasil belajar. Dengan demikian, ontologi tesis ini berpijak pada pemahaman bahwa pembelajaran bukan sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi juga transfer nilai dan karakter peserta didik melalui interaksi aktif dan kreatif dalam suasana yang menyenangkan dan bermakna. Dua, tinjauan epistemologis, sumber cara memperoleh dan validitas pengetahuan. Epistemologis membahas bagaimana pengetahuan tentang objek tersebut diperoleh dan divalidasi secara ilmiah. Dalam tesis ini, cara memperoleh pengetahuan dilakukan melalui yang pertama adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang kedua instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara, angket motivasi, tes hasil belajar, dan triangulasi data. Termasuk yang keempat adalah analisis tematik naratif. Dengan demikian, secara epistemologis, tesis ini berusaha memperoleh pengetahuan yang mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai dampak implementasi model gadis ceria dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di tingkat SMK. Yang ketiga, tinjauan aksiologis, nilai dan manfaat penelitian. Aksiologi berkaitan dengan tujuan, nilai, dan manfaat dari penelitian ini. Dalam tesis ini, nilai dan kegunaan dari penelitian meliputi yang pertama adalah nilai edukatif, yaitu memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran pendidikan Pancasila melalui pendekatan inovatif dan menyenangkan yang berpusat pada siswa. Atau bahasa gaulnya itu student center lah. Yang kedua adalah nilai praktis. Yang pertama, memberikan alternatif solusi bagi guru dalam menghadapi rendahnya motivasi dan capaian hasil belajar siswa. Yang kedua, menyediakan model pembelajaran yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain dengan kondisi yang serupa. Yang ketiga adalah nilai etis, yaitu menjunjung tinggi prinsip partisipasi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan gaya belajar siswa. Yang kedua adalah mendorong pembentukan karakter siswa melalui nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan melalui media dan metode yang kontekstual. Yang keempat adalah nilai sosial, yaitu mendorong terciptanya budaya belajar kolaboratif. Karena di situ ada yang namanya diskusi model jigsaw, kelompok induk dan kelompok ahli. Toleran, nah saling menghormati, menghargai, dan aktif yang sangat relevan dalam konteks keberagaman di Indonesia, terutama cocok di pembelajaran pendidikan Pancasila. Dulu namanya PPKN. Yang nomor lima adalah nilai ilmiah, yaitu memperkaya kajian akademik terkait inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan narasi di bidang pendidikan kewarganegaraan. Karena di Gadis Ceria ada penampilan gambar. Setelah itu mereka berdiskusi, setelah itu mereka berceritakan apa hasil diskusi, baru setelah itu pemanfaatan media, mulai dari Canva, Google Form, dan lain-lain. Dengan kata lain, secara aksiologis, penelitian ini memiliki nilai tinggi karena mengintegrasikan aspek pedagogis, sosial, moral, dan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Penutup, kesimpulan, satu, ontologis. Objek yang dikaji adalah realitas pendidikan yang bersifat kompleks, yaitu peningkatan motivasi dan hasil belajar melalui model pembelajaran inovatif berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah epistemologis, yaitu pengetahuan diperoleh melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrumen observasi, wawancara, tes, serta teknik triangulasi dan analisis tematik. Yang terakhir adalah aksiologis. Penelitian ini bermanfaat secara edukatif, praktis, etis, sosial, dan ilmiah dalam upaya membentuk pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan membangun karakter. Demikianlah presentasi dari kami. Eh, Sutrisno dengan judul tesisnya adalah penerapan model pembelajaran inovatif Gadis Ceria untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.